Nih lumayan Mas, yang nonton nih ada teman-teman dari Malaysia, juga ada dari Hmm. Indonesia, bahkan ada juga dari Jeddah. Soalnya sekolah Indonesia kan sekarang ada di berbagai negara ya Mas. Jadi dari situ banyak yang dari luar. Mungkin dari teman-teman yang mau bertanya, monggo. Kalau Malaysia kita kerjasama dengan TM, Telkom Malaysia. Oh, Telekom Malaysia. Iya, TM. Ya lanjut ya guys. Ayo yang mau bertanya sama Mas Ferol, masih ada waktu 30 menit. Nanti Mas Ferol akan jawab dan jelasin langsung. Kok aku ganti nanya gimana, Mas? Hah? Kalau saya aku nanya Mas Afan boleh ganti nanya. Boleh, boleh, boleh. Oh, oke, oke. Kenapa sih Mas Afan pengen buat komunitas ini? Apa sih purpose-nya? Kenapa sih buat kayak gini? Seperti itu. Oh iya, jadi kalau ditanya bilang kenapa saya buat komunitas ini, sebenarnya dulu kan juga saya dulu anak TKI ya Mas. Mm-mm. Jadi mulai dari sejak saya kuliah itu, saya mulai resah, saya mulai galau dengan pendidikan anak TKI, di mana berdasarkan data yang saya dapat, tahun 2006 itu sekitar ada 53.000 anak TKI yang belum dapat pendidikannya. Bentar-bentar. Nah, hingga akhirnya dengan berjalannya waktu ada yang namanya Yayasan Sabah Bridge. Yayasan Sabah Bridge ini ada yayasan komunitas guru-guru yang mengembalikan anak-anak TKI. Tapi sayangnya lagi-lagi adalah masalah tentang efektivitas dari gerakan itu, di mana tidak semua mau bergerak untuk mengembalikan anak TKI. Nah, hingga akhirnya ada satu titik masalah yang dimana yayasan ini tidak efektif bergerak di situ, yaitu masalah pendampingan, Oh, oke. bakat, sama konsultasi atau bimbingan. Hingga akhirnya sejak saya masuk maba, saya itu termotivasi bagaimana bisa menembusi sekolah-sekolah yang ada di Jogja supaya anak-anak TKI itu bisa dapat sekolah gratis. Dan alhamdulillah sempat ngajar KIS Mas, sempat ngajar KIR di MAN 4 Bantul. Dan setelah saya ngajar di sana, alhamdulillah saya dibagi kota. Dibagi kota artinya dibagi 4 kota untuk siswa anak TKI bisa sekolah gratis di sana. Nah, dan akhirnya dari situ komunitas ini saya dirikan dan harapannya kami punya mimpi juga sih, mimpi kami yaitu pengen memberikan beasiswa juga ke depannya kalau komunitas ini udah semakin besar kayak gitu. Nah, kalau dari sekarang kami cuma mengandalkan donatur sih Mas. Jadi kalau misalnya Hmm. ada donatur yang mau membantu pembiayaan, misalnya ada perusahaan nih bagi beasiswa ke anak TKI untuk 10 orang selama 3 tahun, dan orang-orang seperti itu yang kami ajak kerjasama di mana membantu anak TKI Ah, selama 3 tahun kayak gitu. oke. Keren tuh, Dan keren tuh. harapan saya semakin banyak sih Mas anak TKI yang berani bermimpi, berani mau sekolah. Dulu saya umur umur sekolah dasar tuh saya sambil ini Mas, sambil kerja. Dan saya kerja di kelapa sawit kayak gitu kan, dan kayak mimpi gitu loh bisa kuliah di UNY, bisa dapat beasiswa sekaligus bisa dirikan komunitas yang ini sekarang. Dan harapannya ya sama kayak Mas Ferel juga pengen bermanfaat sama orang lain kayak gitu. Iya sih. Ya maksudnya kalau dari saya sendiri, guru saya juga ada yang namanya Pak Aris Prima. Beliau selalu bilang sama saya, Wan, kalau kamu cuma hebat untuk kamu, tapi kamu tidak berusaha untuk menghebatkan orang lain, itu percuma prestasimu. Benar, Nah, benar akhirnya banget. saya termotivasi untuk bisa bagaimana bergerak, bagaimana bisa bermanfaat untuk orang lain, dan menghadirkan Mas Ferel di live streaming ini suatu kayak bangga banget gitu loh Mas. Makanya saya kayak senang banget kayak gitu. Ada pemuda yang mau melirik kami, karena jujur Mas saya itu udah DM banyak pemuda yang ada di Indonesia, motivator, tapi kadang nggak dibales. Dan saya tuh kayak Hmm. excited banget pas Mas Ferel itu balas DM saya. Jadi saya bilang, wah orang ini kayaknya memang pantas untuk jadi orang keren karena orangnya humble kayak gitu. Itu sih Mas. Terima kasih. Tapi Ini ya Mas. keren banget sih. Keren banget, keren banget. Mungkin nanti aku bakal diskusi banyak ke Mas Afwan mungkin nanti ya. Lewat Oh WA ya. boleh banget. Boleh banget Mas. Nanti kalau COVID ini selesai juga mungkin pengen silaturahmi juga biar Ngapa, ngapa, ngobrolnya ngapa? lebih.
Nggak apa nanti. Semoga Sebenarnya COVID ini. sebenarnya saya juga dari sekolah Mas Ferel kemarin, SMA 8 ya, Mas. SMA 8. Nah, saya pergi ke SMA 8 dan itu saya nembusi sekolah Oh. itu mana TKI bisa diterima. Dan lagi-lagi ya mungkin keberadaan anak TKI yang belum jelas identitasnya, maksudnya masih banyak orang yang belum mengetahui, akhirnya kita ditolak, nggak diterima. Hmm. Nah, kayak gitu. Oke, Maaf ya. mungkin ya, Mas, mungkin bisa dilanjut ya, Mas. Ini ada dari Oke, oke. Taufik. Mas Ferel pernah nggak sih ikut lomba? Kemudian lomba apa yang Mas Ferel sering ingin juarai tapi nggak bisa didapat oleh Mas Ferel? Itu 22 lomba itu yang paling bergengsi itu ya opsi opsi KIR, terus apa Indonesian Young Scientist IYS, terus banyak sih, tapi yang paling bergengsi yang paling banget tuh ya KIR itu sama opsi itu, Opsi. karena yang bergengsi iya itu Kemarin sih. tuh pas Terus saya upload foto pamflet Mas Ferel, itu banyak banget orang yang komentar, aduh ini teman ini ku Mas, teman pas di Jakarta lomba, tapi mungkin dia nggak kenal aku karena udah terkenal katanya, dia bilang kayak gitu. iya itu kan masa-masa kelam, masa-masa Iya, masa-masa jadi perjuangan orang-orang lah. di Jogja, orang-orang teman-teman UKM yang ada di kampus tuh pada kaget pas saya share pamflet, gila, kok kamu bisa nembusi anak ini udah keren banget loh, Wan. Kataku aku juga kayak mimpi bisa direspon oleh Mas. Nggak, santai aja. Aku manusia sama seperti kalian, saya sama-sama santai aja, nggak usah kayak gitu. Oke, Santai, Mas, santai. kita lanjut. Kita lanjut. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang pengen bertanya dari Mas Ferel. Nih Mas Ferel Hmm, nih terbuka banget untuk kalian juga yang bener. galau soal cinta, kemudian bisa memotivasi untuk bisa berprestasi itu boleh banget juga dari Mas Ferel. Nggak apa nanya hal-hal yang nggak ada pertanyaan yang buruk kok. Semua pertanyaan bagus. Serius, Iya jadi nggak benar. usah malu bertanya. Kayak nanya. Mungkin bertanya itu salah satu untuk membangun kepercayaan diri ya Mas. Bener, Iya. bener, 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 bener. Yoi, pertanyaan. Jadi dulu saya itu kayak pas saya masih maba ya Mas, jadi tuh sering Hmm. dibully karena sering nanya. Jadi saya bilang, apa sih anak ini nanya mulu. Jadi saya tuh tipe orang ketika saya memang nggak paham, saya nggak tahu, saya nanya sampai saya jadi tahu. Akhirnya orang Nah, bosan itu kan jawab. itu yang agak apa yang nggak kita dapatkan ketika kita SMA atau SMP atau SD adalah ketika kita bertanya kita didiskriminasi ya kan kayak kayak ini ngapa sih sok tahu atau anaknya sok pinter dan lain ya memang kita mau pinter di sini ya biarkan kita bertanya kamu mau Iya tanya benar. nggak tanya terserah kalian tapi kan aku kan nggak dong nih ya biarkan aku bertanya ini hakku kok seperti itu kan hidup Iya sama nggak Mas. Jadi di kampus tuh ketika saya nanya, mungkin karena saya faktor internal juga Mas. Jadi kan karena minoritas dari 45 orang di dalam kelas itu cuma saya yang dari Sulawesi, lainnya teman-teman hmm, dari Pulau Jawa. Dan kenapa saya juga pengen kuliah di Jawa Mas, khususnya di Jogja. Saya tuh pengen mematahkan stigma orang kalau orang Jawa itu adalah orang yang pintar semua dibanding orang Sulawesi. Nah, makanya itu saya tuh pengen mematahkan stigma itu Mas, makanya saya pengen kuliah di Jawa untuk pengen membuktikan aja sih bagaimana pandangan orang itu benar atau enggak gitu loh. sebenarnya orang yang buat stigma itu sebenarnya dia tuh takut akan orang-orang lain sih makanya dia buat stigma orang Jawa pintar sendiri biar dia merasa superior sebenarnya dia tuh yang nggak Ya, insecure dia masalahnya itu sih. ini mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya dibanding kita ngobrol sama Mas Ferel, kalian boleh loh. Ini Mm-mm. kesempatan banget kapan lagi bisa menghubungi pemuda yang luar biasa punya bisnis yang sudah menggandeng 100 perusahaan di dunia. Ayo, monggo teman-teman yang pengen bertanya. Kalau boleh tahu ini eventnya event mingguan atau bulanan mas. Live streaming seperti ini. Kalau live streaming itu sebenarnya kita rencananya planningnya itu adalah ke sekolah-sekolah ATKI Mas. Mm-mm. Tapi karena ada COVID-19, akhirnya kita rubah konsep kita menjadi live streaming. Dan ternyata dengan adanya live streaming ini semakin banyak orang yang lirik anak TKI juga kan. Nah ini kita adakan setiap seminggu 2 kali, Sabtu Minggu. Nah, besok itu ada lagi, Mas. Kalau besok itu yang ngisi untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional, kita undang istri konsulat. Hmm, keren.
Ya, alhamdulillah. Ini Mas, saya potong dulu ya Mas. Ada Oh yang ya, bertanya nih. Mas, apa pendapat Mas Feral tentang kata-kata ini? Tidak mudah membangkitkan motivasi ketika mengalami kegagalan. Dan menurut Kak Feral, gimana cara untuk menghadapi pandangan seperti ini? pepatah gini, motivasi itu apa ya? Motivasi itu timbul dari diri sendiri sih. Mau orang yang hebat apapun motivasi kalian, tapi kalian sendiri nggak menerima itu sebagai motivasi ya percuma. Dan kegagalan itu sebenarnya ada dua possibilities kalau kalian lagi jatuh. Terus jatuh atau bangun. Itu aja sih. Kalau Setuju, kalian Mas. bangun, ya mau sesusah apapun, mau seberat apapun apa bebanmu, pasti ada effort untuk naik, walaupun sedikit-sedikit pasti ada progresnya lah. Kalau kamu jatuh, Yes. ya udah tetaplah jatuh seperti itu. Motivasi itu ada dalam diri sendiri kok. Entah itu dari anugerah dari Tuhan, tahu-tahu datang kita lewat orang lain, atau memang kita sendiri nggak mau menutup telinga, nggak mau dengar orang lain, ya udah jatuh terus seperti itu. Motivasi seperti itu. Motivasi itu sebenarnya orang yang ngomong motivasi itu sebenarnya itu adalah men-trigger dalam diri kalian untuk berpikir, oh iya ya, itu sih. Kalian harus menemukan kata-kata, oh iya ya, itu yang penting. Oh Nah, iya itu. ya, aku Itu harus dari begini. Mas Oh iya Feral ya, ya. seperti itu. Arvanitas. Selanjutnya dari Rafida Kundi. Bagaimana cara kita untuk bisa percaya diri lagi ketika kita sudah berkali-kali ikut lomba tapi kita belum punya kesempatan untuk menang. Untuk kembali bangkit percaya diri lagi bagaimana, Mas? Hmm. Yang pertama tadi saya bilang, jangan pernah menyalahkan keadaan. Selalu introspeksi diri. Apa sih yang kurang dari situ? Jangan pernah menyalahkan jurinya, jangan pernah menyalahkan teman-teman kalian, jangan pernah itu. Baik, introspeksi diri apa yang kurang dari karyaku apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang aku bilang, kalian harus membuat self affirmation kalian sendiri. Kalian ke depan kaca bilang bahwa I'm the greatest. Mau Muhammad Ali, mau siapapun itu pasti pernah KO, nggak mungkin ada yang nggak KO. Yes. Cuma dia mau bangkit atau dia mau turun itu aja sih. Kalian kalah itu berarti Tuhan mengizinkan kalian untuk merasakan gimana rasanya di bawah. Dan itu bagus sehingga kalian di atas kalian bisa menghargai orang di bawah itu. Betul nggak? Kayak ketika kalian memang dari awal udah di atas, nggak merasakan ke bawah, ketika kalian jatuh, bukan rasakan wah rasanya pasti sakit banget. Tapi kalian udah pernah di bawah, pelan-pelan naik, mesti kalian menghargai setiap perjuangan kalian. Seperti itu. Setuju, Mas. Lanjut ya Mas, ada dari adik kelas saya juga, anak TKI yang ada di Kalimantan. Ini apa kunci dan motivasi untuk kami anak TKI yang selalu semangat dan tidak pernah down untuk mengejar impian dan tujuan kami, Mas? Apa ya? Nanti isi possible lah. Mau kalian TKI pun, mau kalian apa anak TKI pun, kalian mau anak dari Mas pun, ketika kalian punya daya juang di mimpi kalian, itu nggak ada yang bisa mengalahkan itu. Seperti itu. Jadi jangan apa stigma itu nggak ada lah. Kompetisi stigma itu nggak ada. Kalahkan stigma itu tadi. Anak TKI ABC lah. Kalian terus jadi contoh bahwa anak TKI nggak seperti ini. Itu kan sendiri harus memulai. Kalian jadi pionirnya. Seperti itu. Jangan ketika stigma itu ada, jangan menganggap stigma itu sebagai fakta. Stigma itu cuma fakta bagi sebagian orang, nggak semua orang. Dan kalian adalah bagian dari, kalian adalah apa? Setitik harapan itu yang menjadi berkas cahaya yang paling lebar untuk membuka orang lain untuk menjadi sama seperti kalian, seperti itu. Aku percaya ketika nanti ada satu orang TKI itu berhasil, pasti aku yakin berhasil. Amin. Amin, amin Mas. Banyak yang akan mengikuti kalian, aku yakin. Akan menjadi semangat. Temenku aja, anak yang sama, notabene sama dengan aku, punyai latar belakang sama kayak aku aja bisa, masa nggak bisa? Seperti itu. Iya, benar. Mas Aswan harus jadi orang itu, Mas Aswan. Harus Amin. jadi orang yang memberikan setitik harapan itu, harus seperti itu. Amin ya Allah, terima kasih Mas. Jadi mungkin ini juga sih Mas, karena mereka itu seringkali, maaf ya teman-teman, mungkin seringkali mereka itu sebelum bergerak sudah menghakimi dirinya sendiri.
bahwa Benar. dirinya sudah tidak mampu. Padahal lebih dari itu, setiap orang itu punya kesempatan yang sama sih ya Mas untuk sukses. Benar. Tapi yang Semua orang punya kesempatan membedakan sama. hanya usaha, proses, serta doanya sih ya. Gitu ya Benar, Mas? benar banget. Semua orang punya, Ya, semua orang tuh punya punya possibility yang sama. lanjut ya Mas. Ini dari Hmm. Muhammad Syawal. Ini juga anak TKI dari Tangerang. Kak, Halo. apa yang harus kita lakukan untuk memulai suatu bisnis? Gini, bisnis tuh pasti ada tuh karena ada problem dan kalian punya solutionnya. Itu aja sih. Kalian harus menemukan problemnya yang kalian benar-benar benar-benar kalian rasakan dan kalian benar-benar ingin solving that problem. Ya udah, itu bisa jadi bisnis. Mau apapun itu. Seperti itu. Jadi enggak, bisnis tuh jangan berpikir kalau bisnis tuh selalu tech, selalu yang besar-besar. Bisnis yang sekecil apapun, ketika itu berguna bagi orang, itulah bisnis. Pelan-pelan lah, kayak pelan-pelan dari bisnis itu, pelan-pelan jadi bisnis yang lebih besar lagi, terus cari cari peluang lain lagi seperti itu. Jadi start from small aja, jangan terlalu berpikir kalau wah, aku pengen jadi CEO yang punya karyawan 1.000 orang. Itu nanti. Yang penting step pertama kalian itu apa? Seperti itu. Itu ya dari Mas Dika, Mas Vero, jangan terlalu inilah sempit lah pemikirannya. Hmm, Dimulai aja dulu pokoknya bisnisnya benar. apapun itu. Selanjutnya dari ini Mas, ada dari Nur Syakila, bagaimana perasaan Kak Vero ketika mengetahui kakak diundang di Google? Jujur pertama kali itu aku biasa aja karena aku dikira itu prank. Karena itu cuma bohong-bohongan. Kenapa? Karena kayak itu pas zamannya Trump datang, menjabat, sorry, pas zamannya Trump menjabat, ini masuk blacklist, terus ada email yang tiba-tiba mengatasnamakan Google, kan soalnya itu bohongan kan ya. Ya, Terus aku akhirnya aku email mereka, ternyata mereka udah siapin letter of attendance-nya, udah siapin hotelnya, udah siapin semuanya. Berarti ini nggak main-main nih berarti. Kayak gitu ya. Pas ketika aku mendapat balasan yang itu, aku seneng banget. Kayak, wah, langsung sujud syukur lah. kapan lagi coba ya Mas, orang Iya. Indonesia diundang ke perusahaan Google, aduh. Lanjut ya Mas, ini Hmm, ada hmm. dari anak TKI juga yang ada di Jawa Barat, di Sukabumi, namanya Alfnitas. Banyak orang yang membiarkan dirinya berlama-lama tertimbun dalam kekecewaan karena gagal dalam melakukan sesuatu. Menurut Kak Feral, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena ya, karena kalian timbun itu kecewaannya. Coba kalian berpikir bahwa kecewaan yang ada dalam hidupmu itu adalah sebuah proses untuk yang kamu harus hadapi agar kamu jadi lebih baik lagi. Itu sih. Dan jadi pendem, semakin kamu pendem semakin nggak karuan. Kayak gini aja lah. Kayak tadi analoginya kayak aku suka sama orang, tapi aku pendem, ya kapanpun aku nggak bakal maju, kapanpun aku nggak bakal, orang tuh nggak bakal tahu aku suka dia kan. Pelan-pelan kita harus kasih tahu, terus pelan-pelan untuk mengekspresikannya dan lainnya. Dan kegagalan, aku punya banyak kegagalan, tapi nggak mendem. Aku selalu percaya bahwa itu adalah one one step ahead untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, benar, Mas. Setuju, setuju. Oh, lanjut ya Mas. Ini terima kasih Mas Feral. Selanjutnya ada Quinna. Dan ini Kak Feral, saya mau nanya motivasi apa yang sesuai untuk anak DKI yang berpisah dengan orang tua untuk melanjutkan sekolah di Indonesia. Jadi gini Mas. Jadi saya jelaskan sedikit. Jadi banyak anak DKI yang sebenarnya mau sekolah Mas. Tapi lagi-lagi eh, kita bisa mengatakan bahwa orang kebanyakan dari TKI ini kan jadi TKI karena kebutuhan ya Mas, tuntutan Hmm. ekonomi. Jadi mereka selalu berpikir bahwa ya ngapain juga sekolah, mending langsung kerja jadi TKI. Nah, menurut Mas untuk mengatasi hal seperti itu gimana Mas? Ini seperti tadi aku bilang, kalau lawan stigma itu, kalau kalian TK itu kan nggak harus sekolah tuh, lawan stigma itu yang pertama. Yang kedua adalah edukasi itu adalah menambah value dalam dirimu sendiri. Gini aja, ketika kalian bekerja dengan keadaanmu saat itu, value-mu segitu, tapi kalian tambah edukasi, kalian tambah pendidikan, entah itu formal atau informal, kalian lihat apapun itu, value hidupmu itu harus naik terus. Dan kalian berpikir Terus bahwa Mas. aku tuh berharga. Gimana cara membuat Benar. dirimu tuh lebih berharga lagi ya dengan belajar sekolah itu. Dan sekolah
itu adalah hak setiap orang. Ya Hak dasar benar, setiap orang setuju. tuh pendidikan setiap orang. Mau kalian siapapun itu hak dasar setiap orang. Dan kalau kalian masa kesusahan dalam sekolah, carilah bukan alternatif. Kemudian kalian kalian diberi apa kepercayaan oleh Tuhan untuk mendapatkan suatu hal yang lebih berat pada orang lain. Karena Tuhan percaya bahwa kalian tuh bisa. Itu. Kayak ada di situ kalian percaya Tuhan percaya kalian tuh lebih kuat daripada aku yang orang biasa. Kalian lebih percaya pada orang-orang di Jawa tuh apa ya istilahnya? Tuhan tuh percaya kamu punya kekuatan yang biasa sehingga Tuhan memberikan kondisi yang tidak tidak semua orang alami. Karena Tuhan percaya kamu tuh bisa. Gitu. Iya benar. Saya berpikir seperti itu bahwa ini adalah anugerah Tuhan. Tuhan percaya aku bisa, maka terjadilah yang terjadi. Yang jadi terjadilah seperti itu. Pokoknya Tuhan gak akan membagi kita cobaan dari luar batas kemampuan kita ya, Mas. Benar, benar. Dan aku selalu teman-teman sini yang masih aktif untuk mencari apa purpose hidup kalian, masih saya mencari mimpi kalian dan nggak pernah malah bekerja dalam mimpi itu walaupun kondisi saat yang tidak apa kondisi yang tidak sama seperti orang lain itu luar biasa sih kalian masih punya semangat itu. Itu ya dari Mas Feral. Selanjutnya ada lagi nih Mas. Makasih ya Mas atas pertanyaannya. Jawabannya selanjutnya adalah Mas Feral, ini sempat pusing karena ingin ngelakuin banyak hal, sesuatu yang menarik sehingga Mas Feral pusing. Saya mau lakuin ini, lakuin itu. Bagaimana cara bisa menghadapi? Oh maksudnya gini Mas. Mas Feral pernah nggak sih menghadapi pengen ngelakuin semua hal, tapi Mas Feral kan terbatas nih. Nah, sehingga apa yang membuat yang bisa Mas Feral lakukan saat itu? Prioritas seperti itu, prioritas kalian tahu apa ability kalian tahu kalian nggak apakah kalian tahu kalau kalian punya kelebihan di bidang A, bidang B, ya kan prioritaskan untuk menambah value di situ. Seperti itu. Jangan asal mengambil semua hal, jangan rakus lah istilahnya. Kalian tahu kalian mahir berenang, ya teruslah berenang. Seperti itu. Janganlah kalau kalian berenang tahu-tahu kalian lari. Kan mulai dari nol lagi kan? Iya, Mas. Seperti itu. Jadi prioritas. Yang penting itu prioritas kalian apa? Itu ya jadi dari Mas Feral. Jadi mungkin gini Mas. Jadi tahun ini tuh ada 1.500 anak TKI yang lulus SMP di Sabah Malaysia. Dan beasiswa yang tersedia dari pemerintah itu cuma hanya sekitar 500 Mas. Sedangkan dari yayasan yang saya sebut seringkali ya, Yayasan Sabah Berci ini menyediakan kuota 100 orang lah. Jadi cuma sekitar 600 orang. Nah, selebihnya lagi ini yang seringkali ada yang memilih untuk tidak lanjut, ada yang memilih untuk bahkan memilih menikah dini Mas, karena tuntutan ekonomi bahkan dari orang tua sendiri. Makanya anak-anak dari anak TKI ini ketika mereka menghadapi hal-hal yang seperti ini, mereka menganggap bahwa hal ini adalah hal yang berat bagi mereka. Karena mungkin dari pendidikan juga, kebanyakan dari kami sebenarnya cuma lulusan paket A, Mas. Yang bilang orang kan prematur ya, Mas. Kalau itu bilang orang, kalau mungkin prematur karena nggak SD. Dan itulah yang mungkin membuat stigma mereka terbangun seperti itu. Mungkin dari kawan-kawan masih ada yang pengen bertanya, kita selesainya 5 menit lagi akan selesai ya kawan-kawan. Monggo yang pengen. Seharusnya aku yang saya baca sama kalian semua nih. Kemudian hidup kalian tuh benar-benar penuh dari rintangan. Kalian benar-benar struggling banget. Tapi kalian masih punya harapan. Kalian masih punya semangat untuk maju itu suatu hal yang sangat luar biasa. Aku aja di sini tuh merasa kayak insecure, kayak wow. Ternyata teman-teman di sana itu ada yang lebih berjuang daripada aku. Seperti itu. Dan iya memang agak berat sih. Jadi sekolahnya juga kadang Mas cuma kayak ukuran kosan 3x4 di dalam kelas itu udah dianggap sebagai sekolah yang kita sebut sebagai CLC Community Learning Center. Nah, di mana Community Learning Center ini Mas, itu menampung dari 3 tingkatan, SMP kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3. Dan yang ngajar itu cuma 1 guru. Itu yang kayak bikin 1 gurunya harus ngajar semua mata pelajaran. Jadi memang benar-benar tantangan sih Mas di sana itu.
Lanjut ya Mas. Ini ada lagi satu pertanyaan. Kak, gimana caranya kita mengatasi saat baru pertama kali berada di lingkungan yang baru? Apalagi dengan orang-orang yang baru? Kayak gitu. Jangan pernah ikut-ikutan, berarti gini, kalian udah jadilah orang yang unik di situ. Dan kalian dijauhin karena kalian melakukan hal baik, ya terus lakukan hal baik. Jangan sampai kalian masih baik, tapi kalian keadaan kalian sekarang kalian tuh buruk, terus kalian itu jadi buruk tuh hal yang sangat-sangat bodoh sih. Jadi tetaplah dalam pendirian kalian, tetaplah kalian tetaplah kalian melakukan baik. Mau orang lain mau katakan apapun itu, kalian tetap unik. Ada saatnya nanti, ada saatnya aku yakin saatnya nanti mereka akan berkata, wow, harusnya kita teman sama mereka, seharusnya aku teman sama dia ya harusnya. Masih ada penyesalan nanti di akhirnya, seperti itu. Buatlah mereka menyesal, seperti itu. Kalau saya sih sering kayak gini sih, Man, ingatkan adik-adik saya ketika ada orang yang kayak kalian berada di lingkungan baru, kemudian ada yang meremehin dan menjatuhkan. Kalau saya sih sering mengingatkan mereka, jangan dilawan, tapi tamparlah dengan prestasi dan karya. Saya sering bilang kayak gitu. Benar. Oke, lanjut ya Mas. Ini ada lagi dari adik kelas saya juga, dari Jatim, Jawa Timur. Anak TKI juga masih kelas 10. Bagaimana cara mengatasi saat ada orang yang di sekeliling kita berusaha untuk menjatuhkan diri kita? Apalagi dia orang yang terdekat dari diri kita sendiri. Menurut Mas, bagaimana cara mengatasinya dan cara yang bijak? Kalau orang pengen menjatuhkan kalian, berarti kan orang hebat, ya nggak sih? Nah, apa orang jatuhin kalian kalau orang yang nggak hebat? Pasti kan punya kelebihan sesuatu sehingga dia tuh iri, ingin menjatuhkan kalian. Ya jangan bikin itu, berarti kan tuh hebat. Kan nggak cocok dengan orang yang menjatuhkan kalian. Kalian harus cari lingkungan yang baru yang membangun kalian, seperti itu. Jadi mau kalian mau jatuhin kayak apapun juga, misalkan kamu tetap hebat, tetap kuat dalam diri kalian, ya kan tetap jadi orang yang kuat. Dia mau jatuhin kayak apapun itu tetap bergantung pada diri kalian. Iya benar Mas, saya nanggapin ya Mas. Jadi saya juga ketika ada orang menjatuhkan saya, ada dua kemungkinan yang saya artikan. Pertama, mereka mungkin cemburu dengan apa yang saya punyai. Kedua, mereka pengen seperti saya, tapi mereka tidak bisa melakukan itu. Jadi yang saya lakukan adalah tetap fokus sama tujuan yang saya inginkan. Intinya, saya punya prinsip bagaimana saya tetap maju dengan tidak menjatuhkan orang di sekeliling saya, tapi tetap merangkul mereka-mereka yang benci sama saya. Kayak gitulah saya juga berpikir. Satu lagi yang harus diingat, jangan lupa dia. Ketika kita di atas, karena dia iri ke kita ajarkan mereka untuk menjadi seperti kita. Itu yang penting. Iya, setuju Mas. Tetap merangkul ya Mas, walaupun kita sering dijatuhkan. Harus, jangan lupa itu. Oke, lanjut ya Mas. Makasih. Ada lagi Nur Lilia. Kak, menurut kakak gimana kalau misalkan kita itu kurang mampu di bidang akademik, di bidang non-akademik, sehingga orang-orang kayak nggak apa-apa kita itu kurang bisa, apalagi dalam pelajaran kadang ngerasa down dan kurang lain pada. Jadi gini Mas, saya anukan ya, sampaikan. Jadi seringkali itu banyak dari anak-anak TKI kurang di bidang akademik, tapi di non-akademiknya itu malah bagus Mas. Nah, mungkin maksudnya Ade ini adalah seperti itu, bagaimana ketika dia menghadapi hal ini Mas? Buktikan aja gini, akademik itu adalah bekal untuk melakukan suatu hal di pekerjaan nantinya. Itu akademik. Jadi kalau mau belajar biologi, fisika, itu kan sebagai bekal untuk melangkah ke depannya. Dan akademik adalah suatu hal yang udah aplikatif. Kayak kalian tuh non akademik itu suatu hal yang menurutku adalah sebuah achievement yang nggak semua orang punya. Gitu kan, kayak non akademik kalian pintar masak, kan mau jadi koki pun jadi lebih mudah. Orang yang pintar akademik belum tentu jadi koki. Iya benar. Seorang akademik ini adalah orang yang masih mencari jati diri yang mereka, masih mencari apa yang pengen jadi. Mereka jangan jadi apa sih? Dan akademik ini mereka udah tahu, aku punya ability ini, aku udah tahu ability ini, ya lanjutkan ability ini, seperti itu. Dan itu bukan sebuah kelemahan, itu adalah sebuah kelebihan menurutku malahan. Setuju Mas, setuju. Selanjutnya ada lagi nih Mas, ini nggak apa-apa, udah lewat waktunya. Nggak apa. Oke, saya lanjut ya Mas.
Makasih. Ini ada lagi, apa hal penting yang nggak akan membantu Kak Feral menyerah? Apa hal penting yang nggak akan membuat Kak Feral menyerah? Karena aku tahu bahwa aku punya self affirmation bahwa aku orang terbaik. Aku adalah orang, I'm the greatest one. Jadi nggak akan pernah menyerah karena aku bahwa aku orang yang terbaik, pasti aku nggak pernah menyerah. Kalau misalnya aku orang yang menyerah, berarti aku bukan orang yang terbaik seperti itu. Gitu sih. Jadi itu ya dari Mas Feral. Jadi kalau Mas Feral itu sering menganggap bahwa ya aku lah yang terbaik. Sama sih kalau saya juga kayak gitu ketika saya melakukan sesuatu, ya walaupun orang-orang di samping saya adalah orang yang terbaik, saya tetap berusaha untuk menganggap, saya Benar. tidak meremehkan mereka, tapi tetap menganggap bahwa kita pasti bisa lebih terbaik lagi kayak gitu ya Mas. Bedakan lo antara self affirmation menganggap diri sendiri hebat dengan menjatuhkan orang lain itu beda. Jadi menjatuhkan orang lain itu kalian tuh mengejek orang lain, insult orang lain tuh nggak boleh. Tapi kalau kalian berpikir bahwa aku yang terbaik, aku yang terbaik, itu sesuatu yang positif. Iya. Harus kayak gitu ya Mas, harus selalu terbaik. Oke teman-teman, kita lanjut. Masih ada yang pengen bertanya nggak? Nih, kita nih udah makan waktunya Mas Feral yang awalnya cuma janjian saja. Nggak apa, keren sih. Aku salut banget sama teman-teman semua di sini. 16 orang di sini, aku salut. Shout out ke kalian semua. Kalian udah punya keinginan mimpi untuk menjadi suatu hal yang lebih baik lagi. Kalian nggak suka dengan hidup dengan status quo. Kalian nggak suka hidup di keadaan sekarang. Kalian ingin berubah, itu bagus. Dan aku yakin kalian semua akan membuat perubahan di hidup kalian masing-masing. Jadi contoh bagi orang-orang lain itu penting sih. Ketika satu aja orang yang berhasil dengan kondisi yang sama, itu kan memberikan harapan ke orang lain yang dengan kondisi yang sama juga. Seperti itu. Dan aku yakin semua orang di sini, 16 orang di sini, 15 orang sekarang, itu adalah orang-orang yang dipilih untuk menjadi terang itu ke teman-teman lainnya. Itu ya dari Mas Feral. Pokoknya jangan patah semangat buat siapapun kamu. Pokoknya latar belakang apapun kamu harus selalu tetap optimis bahwa kesempatan itu selalu hadir buat mereka yang mau berjuang ya kawan-kawan. Lanjut ya. Ayo yang masih pengen bertanya dari Mas Feral nih. Ayo yang pengen bertanya. Tapi alhamdulillah sih Mas, sejak tahun 2018-2019 ini sudah banyak anak TKI yang sudah mulai kuliah juga. Kebetulan ada anak TKI yang kuliah di UGM juga Mas, dan itu tuh saya tuh bangga banget karena ada anak TKI yang lolos di UGM, kemudian lulusnya di manajemen, lulusnya juga di hubungan internasional. Nah, itu bagus banget sih. Coba nanti Mas Aswan menjadikan mereka berdua sebagai contoh. Contoh gini, mereka aja bisa. Mereka pernah ngisi kayak gini gak sih? Mereka pernah ngisi kayak gini? Iya, besok yang jadi moderator yang dari AI, Mas. Nah, jadikan dia tuh contoh bahwa aku dengan kondisi yang sama dengan kalian, aku dengan kondisi yang persis dengan kalian aja bisa seperti ini. Kalian pasti bisa sama seperti aku, seperti itu. Itu bagus sih. Jadi, oke, lanjut Mas. Ada yang bertanya lagi. Ini Mas, kenapa mau jadi orang yang berguna untuk orang lain? Kan Mas Feral ini pasti pernah dihina-hina. Cita-cita Mas Feral pas sekolah apa Mas? Apakah cita-cita itu tercapai atau tidak? Kayaknya tercapai ya Mas. Aku cita-cita aku sejak SD sampai kuliah ini itu beda-beda. SD pasti kan kita pengen jadi tentara, pengen jadi apapun itu, dokter atau apapun. Terus akhirnya SD mulai sedikit rasional, terus SMP mulai sedikit lebih rasional lagi, SMA. Nah, SMA ini penentuan apakah mimpi kita akan lebih tinggi atau akan lebih rendah. Nah, ketika SMA ini kalian harus lebih tinggi pada apa yang kalian pikirkan, seperti itu. SD aku pengen jadi presiden, SD jadi presiden, SMP jadi menteri. SMA ini aku pikir aku ingin jadi berguna bagi orang lain, dan itu nggak terbatas di negara itu sendiri. Makanya aku jadi peneliti. Dan peneliti itu kan nggak terbatas di Kunggup itu aja kan, semua orang dunia pun bisa pakai kan, seperti itu. Oke, itu dari Mas Feral ya. Terima kasih Mas atas jawabannya. Selanjutnya ada dari Syukri. Ini kayaknya dari Jabar juga. Pertanyaannya, kayak gimana sih kita memotivasi diri kita agar rasa malas
mengeluh, semua itu bisa kita lewati, bisa kita lawan gitu Kak. Nah, mungkin dari Kak Errol bisa jawab. Kan harus ya itu dia, kalian harus menempatkan diri kalian sebagai orang yang di masa depan kayak gini. Aku pengen jadi dokter. Kayak tadi aku bilang, aku jadi dokter. Jadi dokter tuh nggak jadi dokter tuh susah. Dan jadi dokter tuh harus melewati pendidikan A, pendidikan B, pendidikan C. Untuk jadi dokter kan harus melewati itu semua. Kalau misalnya kamu nggak ngaku tadi itu semua, kamu nggak jadi dokter. Jadi kalian harus menempatkan diri kalian sebagai orang yang kalian ingin cita-citakan sih, seperti itu. Setuju Mas, setuju. Itu ya jawaban dari Syukri, tadi udah Mas Ferel jawab. Selanjutnya mungkin ini mungkin dari teman-teman ada lagi yang mau bertanya, mungkin kita batasi ya, kita buka 3 pertanyaan lagi, setelah itu kita selesai. Ayo teman-teman yang pengen nanya. Taufik. Semoga ini COVID-19 bisa segera selesai. Oh, mungkin ini juga Mas. Dari Mas Ferel sendiri, ini saya nanya, dengan kondisi yang seperti ini, mungkin ada masukan dari Mas Ferel, apa sih yang bisa dilakukan anak-anak TKI? Soalnya ini Mas, setiap libur semester genap, biasanya anak-anak TKI itu pada pulang ke Sabang Malaysia, ke rumah orang tua. Nah, tapi tahun ini mereka nggak bisa pulang karena ada COVID. Nah, menurut Mas Ferel, bagaimana sih supaya mereka tetap bisa produktif, tetap bisa ceria, bisa senang, tetap berada di negerinya yang sesungguhnya? Yang pertama kan coba ikut kayak kelas-kelas online gitu, kayak entah itu mau Coursera, Akademia, mau itu ruang guru atau apa ruang belajar, ruang kerja ataupun itu coba kan ambil kelas itu. Yang kedua adalah kalian harus mencari kondisi yang tidak nyaman, gitu contohnya. Kalian kan nyaman dengan kondisi kalian saat ini. Kalian kondisi dengan nyaman dengan berteman seperti itu. Coba cari teman yang menurut kalian tuh lebih dari kalian. Jadi situ kalian masa minder kan, kalian masa insecure akan itu. Di situ kalian masih berpikir gimana sih cara kita naik seperti mereka, seperti itu. Jadi mulailah ketika liburan ini mungkin cari relasi-relasi yang menurut kalian tuh hebat-hebat dan kalian tuh bisa belajar dari mereka. Itu sih. Sehingga nanti liburan selesai, kamu jadi orang yang baru lagi, cari orang yang keren gitu. Kan udah keren, kan udah keren, cuma menambah value kalian itu. Oh, benar. Setuju Mas. Mungkin dari teman-teman masih ada yang pengen bertanya, kita buka 3 pertanyaan lagi. Nanti setelah 3 pertanyaan ini akan mati loh teman-teman. Pukul 22 nih waktu Indonesia Barat akan segera mati live ini Instagramnya. Mungkin teman-teman bisa mengajukan. Nah nih, ada nih. Makasih Kak atas jawabannya. Ya, 1 kali lagi Kak nih. Gimana caranya agar kita bisa terbuka gitu sama orang-orang? Padahal kita nih orangnya pemalu, introvert lah gitu Mas, dan nggak bisa ngumpul rame-rame, maksudnya dia nggak bisa ikut nimbrung gitu loh Mas sama teman-temannya ketika lagi ada kumpul. Bagus banget, aku orangnya introvert, jadi aku orangnya takut, tidak nyaman dengan kondisi ramai ketika aku tidak punya suatu hal yang bisa ditunjukkan. Jadi introvert itu adalah kondisi di mana kalian tuh punya sesuatu hal yang menurut kalian lebih penting daripada kumpul rame-rame seperti itu. Nah, gimana cara kamu untuk mengekspresikan atau share semuanya terbuka adalah kalian punya suatu hal yang harus dibanggakan kalian, sehingga kalian ketemu dan orang, kalian akan membanggakan itu kayak gini. Aku orang introvert, tapi ketika ketemu orang banyak, halo aku Farel, aku punya perusahaan ini. Jadi ada suatu hal yang, keren nih orang. Terus nanti suatu hari, kamu kan suatu hari aku yakin siapa namanya tadi itu bakal ada di stage di mana banyak orang yang menonton kalian, banyak orang yang akan melihat karya kamu. Itu kamu nggak boleh, itu adalah tempat kamu bisa terbuka di situ. Jadi tunjukkan eksistensimu di situ. Jadi nah itu ya dari Mufdal. Jadi ada orang ekstrovert itu ada orang di mana dia mudah bergaul. Orang introvert itu susah bergaul, tapi ketika mereka punya satu hal yang lebih, mereka akan
secara senang terbuka untuk nge-share ke orang-orang gitu sih. Itu ya dari Mas Ferel, dari pertanyaan dari Nurul Lilaz. Selanjutnya nih Mas, ada dari ini mahasiswa UGM nih, yang ini yang saya maksud nih, Mas Kairul. Mas Ferel, kata-kata untuk adik-adik TKI di Malaysia biar mereka lebih terpacu lagi dalam pendidikan. Nih, jadi aku merasa salut dengan kalian semua. Aku merasa salut dengan teman-teman semua di sana. Kalian lebih hebat daripada aku. Aku yakin itu. Kan di tempat yang lebih berat dan itu sangat membentuk kalian jadi orang lebih baik lagi. Aku salut dengan itu. Cepat-cepatlah pulang ke Indonesia. Jadilah orang penting di sini. Tunjukkan bahwa orang TKI itu, anak TKI itu bisa jadi apapun itu. Aku yakin pasti dari kalian ada yang jadi menteri. Ketika kalian jadi menteri, tolong bantu teman-temanmu untuk masuk ke Indonesia lagi. Seperti itu. Amin. Jadi aku yakin salah satunya saya itu Mas punya mimpi jadi menteri. Nah itu dia. Mas jadi menteri bantu adik-adik semua. Ini ada juga nih dari anak TKI juga yang di UGM manajemen Johan, Mas saya itu orangnya introvert, makanya saya sering kalau mau ngungkapin sesuatu itu melalui musik. Apa saran dari Mas buat saya? Keren tuh. Aku introvertnya adalah melampiaskannya ke komputer, melampiaskannya ke suatu hal yang aku sukai komputer. Kok Mas tadi Mas siapa namanya? Tadi Mas yang Johan. di Mas Johan sendiri kan orang manajemen. Gimana cara musik yang Mas buat musiknya itu dijadikan suatu karya untuk orang lain yang memiliki perasaan yang sama dengan Mas. Jadi ada orang introvert di sana yang punya perasaan sama dengan dituangkan di lirik-lirik yang Mas buat. Seperti itu. Jadi jual aja, share aja di tempat umum. Karena memang kan ya. Memang anaknya suka musik sih Mas. Jadi alhamdulillah dari komunitas ini sendiri Permata Ibu Pertiwi itu kita nggak lama juga akan launching lagu kita, dan kebetulan yang bikin lagu kita itu ini Masnya, judulnya Permata Ibu Pertiwi. Keren banget. Nah itu dia maksudku, buat suatu karya merepresentasikan banyak orang yang pengen bergerak maju, dan itu adalah teman-teman ini seperti itu. Bagus banget sih, keren banget sih itu. Shout out, keren. Lanjut guys, ini satu lagi ya, ini terakhir pertanyaan. Ini terakhir ya untuk Mas Ferel. Ayo teman-teman, siapa yang cepat dia yang dapat. Ya ayo. Ayo guys, yang mau bertanya ini terakhir ya dari Mas Ferel untuk yang pengen nanya. Kita udah live hampir 2 jam dan ini juga nih untuk Dudu tuh agak capek guys. Jadi jangan Dudu tuh capek, jadi mohon untuk segera mengajukan satu pertanyaan lagi. Setelah itu kita akan mengakhiri live streaming ini. Tapi misalkan teman-teman masih punya pertanyaan yang sesaat ini belum mendapatkannya, bisa DM aja di Instagram, gue pasti gak bales. Itu ada Mas Ferel. Jadi sejak saya direspon oleh Mas Ferel, akhirnya saya terbuka mindsetnya. Gak semua orang terkenal itu udah nggak mau balas DM lagi Mas. Karena kan mikirnya gitu Mas. Soalnya jujur ya Mas, saya tuh udah DM banyak banget motivator anak muda yang sudah keren, tapi kadang cuma direct bahkan nggak dibales. Dan akhirnya kayak aduh. Positif thinking aja sih, mungkin mereka belum sempat bales. Iya, makanya pas Mas Ferel bales tuh akhirnya saya bilang, oh enggak kok, orang yang sukses kok seperti Mas Ferel ada kok yang bales. Lanjut ya Mas, ini pertanyaan terakhir ya guys dari Mas Sukri. Kak, sekali lagi ya Kak, ini Kak, kan pasti dimanapun kita berada pasti tidak terhindar dari yang namanya pergaulan. Terus kadang kalau kita nggak ikut, kita itu dijauhi sama teman-teman. Gimana tuh, Kak? Berarti kan unik kan? Jadi ini dia. Gimana kalian tuh menyesuaikan tempat yang tempat yang paling bagus untuk kalian berkembang. Carilah itu hal yang penting. Cari tempat yang kamu tuh merasa hebat seperti itu. Sekarang dijauhin teman-temanmu dan kamu merasa teman-temanmu udah toksik, ya jauhin aja, nggak apa. Gak usah malu, gak usah sedih. Tapi ketika kamu dijauhi teman-teman
teman-teman yang menurutmu adalah orang yang orang yang hebat, orang yang kamu pengen seperti itu dan kamu dijauhin, kamu harus introspeksi diri. Tapi kalau kamu dijauhin teman-temanmu yang nggak jelas, ya nggak apa, seperti itu. Cari tempat, temen tuh suatu banyak temen tuh. Aku teman kalian, Mas ini juga teman kesini semua teman semua, seperti itu. Kalau kalian udah nggak nyaman di tempat itu, ya cari tempat yang baru yang lebih bisa memupuk diri kalian lebih baik lagi. Iya, banyak lah. Jadi mungkin karena ini Mas, ya tau lah anak sekarang namanya pergaulan, kalau kurang kurang bergaul, kurang keren, kadang kan ada yang orang mungkin pilih-pilih teman, bertemannya sama yang cuma stylishnya keren, tapi sebenarnya maaf ya, kadang itu sebenarnya luarnya keren, belum tentu di dalamnya bagus, sebaliknya juga. Jadi teman-teman harus bijak-bijak lah milih teman-teman. Intinya jangan cari yang kerennya, tapi cari yang bisa mendorong kalian untuk berbuat kebaikan dan bermanfaat pokoknya. Jadilah keren dengan definisimu sendiri. Jangan ikut dalam mereka. Mereka keren itu karena mereka nggak punya eksistensi diri sendiri. Mereka nggak punya hal yang dibanggakan. Mereka merasa ada, ya karena mereka keren itu, mereka dianggap ada. Nah, ya, itu dia ya dari Mas Farel. Aku yakin tadi itu orang yang pintar, terus dianggap pintar dan nggak sama dengan orang-orang yang gaul, ya nggak apa. Mereka merasa dihargai ketika mereka jadi orang yang nakal, jadi orang yang jahat, jadi orang yang gaul. Gaul itu jahat ya berarti ya. Jadi orang yang istilahnya mereka belum menemukan jadi diri mereka. Nah, jadi itulah guys pembincangan malam ini. Terima kasih buat Mas Farel yang sudah sangat luar biasa, dari moto hidupnya, dari prinsip hidupnya, semua di-share sama teman-teman. Jangan sampai cuma bertanya, kemudian setelah dijawab, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tolong segera diimplementasikan, karena kita nggak butuh kata-kata yang bijak, tapi kita perlu aksi nyata dari teman-teman. Dari dapat saya simpulkan dari Mas Farel sendiri, dapat kita bayangkan bagaimana Mas Farel menghadapi hidupnya, bahwa tidak ada kata menyerah di dalam hidup Mas Farel. Terus berusaha aja, pokoknya segagal apapun kalian, pasti ada saatnya nanti kalian bisa menjadi mewujudkan mimpi atau menjadi orang yang bisa dibanggakan. Jadi mungkin ada standing position dari Mas Farel untuk malam ini, pesan-pesannya untuk anak TKI, untuk mahasiswa, untuk orang-orang yang sudah nonton live streaming malam ini, Mas. Don't be a great person. Don't just be a great person, be a remarkable person. Jadi orang yang unik. Kan udah unik kalian, kan udah punya kelebihan, kan dari tempat yang semua orang belum tentu pernah lakukan itu sih. Jadi orang yang unik seperti itu. Jadi aku yakin semua orang di sini lah orang yang unik. Teruslah mengejar keunikan itu sih. Dan kan sekarang punya iman atas apa yang kalian kerjakan. Jadi kalian butuh faith tadi, kalian harus kerja cepat, selalu bertanya, berinovasi, jangan cengeng, tough, dan juga humble. Itu tadi, 5 itu tadi. Nah, jadi itu motivasi dari Mas Farel. Lanjut, Mas. Terus kalau teman-teman di sini masih berpikir, Mas, aku punya kelebihan ini, Mas, tapi aku masih bingung mau diapain. Mas, aku punya ide ini, Mas. Baiknya seperti apa ya? Bisa DM ke aku sudah lagi. Aku diberi anugerah Tuhan memiliki experience yang lebih daripada seusiaku, dan aku pengen bantu teman-teman untuk melihat dunia luas seperti apa gitu. Jadi kalian punya, Mas, aku punya keahlian musik tadi, tapi aku bingung nih mau diapain. Bisa diskusi sama aku dan lainnya. Siapa tahu punya channel yang bisa bantu. Ya, mungkin itu dari Mas Farel. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya Mas Farel sudah menyempatkan waktunya, sudah mau berbagi sama kami, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk bertanya, bahkan menarik hal-hal yang bermanfaat dari Mas Farel sendiri. Dan semoga silaturahmi kita tetap berjalan dan kita sehat-sehat selalu di tengah COVID-19 ini. Tetap jaga diri, tetap stay di rumah aja, di kosan aja. Yang pastinya jaga mental kalian, jangan sampai down, karena mental itu menjamin kita ke depannya seperti apa.
Mungkin itu aja dari saya. Mas Vero, saya mohon maaf ya jika ada kata-kata yang kurang baik, kurang Aku juga, sopan, mohon dimaafkan ya Mas. aku juga minta maaf. Saya ada kata-kata yang kurang pas, yang kurang enak didengar. Mohon maaf. Nah, mungkin itu dari kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Terima kasih, Mas. Makasih semua.